0,295. Kira-kira dapat dari mana ya angka 0,295 itu ya? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu? Nah, proporsi namanya ya. Proporsi itu biasanya kita lihat dari frekuensi terhadap jumlah total. Jadi kalau 0,295 itu berarti dapatnya dari 203 dibagi 689 dikali ya 0,295. Terus kalau yang 0,074 berarti 51 dibagi 689. Kalau yang bawahnya 34 dibagi 689 gitu ya. Jelas? Jelas, Bu. Jumlah total, perhatikan yang namanya proporsi itu jumlah totalnya harus 1 ya. Proporsi, jumlah totalnya nggak boleh lebih dari 1. Kemudian persentase itu persentasenya. Jadi dari proporsi ini tinggal dikalikan 100. 0,295 dikali 100 jadi 29,5%, 7,4%. Nah, jumlahnya ini harus 100%. Jelas? Jelas ya? Nah, jangan lupa kalau kita punya tabel ya, di atas tadi kan judul ya, di atas tadi kan judul tabelnya. Yang di bawah itu harus ditulis. Jadi biasa kalau kita survei nanti hasil survei itu kan dituangkan dalam sebuah tabel ya. Ini format bikin tabel tuh begini, ada nomor tabelnya, ada judul tabelnya, kemudian kontennya apa, and then paling bawahnya itu adalah source, sumbernya dari mana. Ya, kalau bisa sumbernya itu disebutkan, kalau itu dari website misalnya, sebutkan websitenya. Kalau website itu kan biasanya suka cepat berubah ya, maka waktunya pun tolong disampaikan gitu ya. Kapan tuh? Senin tanggal sekian, jam sekian, tahun berapa gitu ya. Oke, nah ini adalah contoh kita membuat tabel frekuensi ya. Terus di sini ada sedikit pertanyaan, what is the variable that was observed? Kalau dilihat tadi kan dia nanya variabel apa sih yang diamati di sini? Jadi di sini variabel ya, variabel adalah besaran yang tidak pernah sama dari kelompok data itu. Jadi di sini yang diperhatikan adalah variabelnya adalah serangan hiu pada berdasarkan region, ya itu variabelnya. Serangan ikan hiu berdasarkan region. Is it categorical or quantitative? Jadi maksudnya gini, tabel frekuensi itu ada 2. Ya, yang pertama kalau dibuat seperti ini, itu maksudnya data itu dikelompokkan ke dalam region, ke dalam kategori. Ya, kategorinya apa? Region. Nah, ada lagi yang mengelompokkan datanya ke dalam kelas-kelas interval. Misalnya, kan ini ada 689 serangan ya. Nah, misalnya saya kelompokkan menjadi 1 sampai 100 misalnya, 101 sampai 200. Nah, itu ada berapa serangannya, ada berapa datanya gitu ya. Nah, itu dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval namanya. Kalau bentuknya begini, maka kita sebut sebagai apa? Categorical, bukan kuantitatif. Kalau kuantitatif, jadi tadi kelas-kelas interval gitu ya. Intervalnya itu ya 10, 20, 20, 30 gitu. Nah, sekarang karena nggak tadi dikelompokkan ke dalam wilayah, maka dia disebut categorical. Jelas pertanyaan nomor A? Kalau ada yang nggak jelas, silakan ditanyakan. Jelas? Bu. Ya. Gimana? Jadi kalau yang dikelompokkan dalam kategori itu yang region itu, Bu. Tapi kalau yang kelas interval itu contohnya kayak 10 sampai 20, 20 sampai 30 gitu ya, Bu. Pintar. Betul sekali. Misalnya contohnya IPK kelas PB 2C misalnya. Ya, saya bisa kelompokkan itu dalam apa? Kalau datanya IPK. Berarti dia kuantitatif ya, dikelompokkan dalam kelas interval kan? Kan IPK nih, berarti
Kalau IPK itu kita anggap kalau dia kurang dari 2 kan udah DO ya. Berarti kan paling minimum 2 lah ya. Berarti 2,0 sampai 2,5 misalnya. Ada berapa tuh jumlahnya, frekuensinya? 2,6 sampai 3, ada berapa frekuensinya? Nah, itu disebut tabel frekuensi yang kuantitatif karena dia dikelompokkan ke dalam kelas interval. Nah, kalau misalnya jumlah mahasiswa TGP gitu ya. Jumlah mahasiswa TGP. Saya mau bikin tabel frekuensi. Itu gimana? Kita kelompokkan pakai apa? Kategorikal atau kuantitatif? Kategorikal ya, Bu? Ah, pintar banget ya. Kenapa? Kan kita kan tinggal membuat kelompok ya, apa? Membuat kategorinya berarti PB2A, PB2A berapa mahasiswa, frekuensi jumlah mahasiswanya. Kemudian PB2B, PB2C kan gitu ya. Ini kategorikal. Jadi bukan lagi kuantitatif. Jelas? Oke ya, semua udah jelas. Yang lain jelas? Jelas, Bu. Yes, oke. How many observation were there? Ada berapa observasi tadi di tabel frekuensinya? Observasi itu pengamatan. Ada berapa? Kita lihat di sini jumlah regionnya ya, berarti 1, 2, 3. 11 ya. Nah, ada 11 ya. Jadi ada 11 pengamatan. Tadi datanya itu tunjukkan bahwa bagaimana caranya mendapatkan nilai proporsi dan percentage. Tadi kita udah tahu ya, proporsi itu diperoleh dari nilai frekuensi, misalkan Florida, nilai frekuensi Florida itu berapa, dibagi dengan total sigma F atau jumlah semua frekuensinya itu 689. Kalau percentage nilai tadi dikali 100, gitu ya. Number C ini kita skip dulu ya. Describe yang ke D, describe distribution of shock attack. Kalau kita suruh menjelaskan, kita menjelaskan ya, jelaskanlah distribusi data dari serangan ikan hiu. Nah, distribusi data serangan ikan hiu kita kalau menjelaskannya gimana? Jelaskannya ya, yang tertinggi serangan ikan hiunya di Florida, yang terendah di mana tuh? Terendah di Bahama. Bahamas. Jumlah totalnya adalah 689. Atau mau kalau biasa kalau kita mendeskripsikan itu dari 689 itu berarti 29,5% serangan hiu itu berada di daerah Florida. Bisa juga begitu gitu ya. 29,5% dari mana? Kita lihat tadi persentasenya. Tadi ya 203 itu adalah 29,5%. Nah, itu contoh menjelaskan distribusi datanya. Jelas? Jelas ya? Nah, ini yang tadi saya bicarakan, semua ada di sini, silahkan nanti dibaca. Nah, ini contoh bagaimana kita menggambarkan grafik pie dan grafik batang untuk distribusi frekuensi. Ya, ini ada yang mau masuk ya, siapa itu? Jadi saya harus keluar dulu dari sini. Ya, mana tadi? Nah, ini contoh dari distribusi frekuensi. Ini masih kelihatan gambarnya? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, distribusi, karena kita ke sini ya. Distribusi frekuensi itu adalah susunan data di dalam sejumlah kelas dengan interval tertentu. Nah, itu tadi yang kuantitatif. Atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Nah, ini berarti yang kategorikal, ya. Nah, bagaimana caranya sekarang kita mau bikin distribusi frekuensi yang kelas-kelas interval, yang kuantitatif. Nah, kalau kita mau bikin itu, tadi kan sudah yang kategorikal sudah ya. Sekarang kita bikin nih yang kuantitatif yang berdasarkan kelas interval. Caranya adalah kita pahami dulu batas kelas. Ada batas kelas atas, ada batas kelas yang bawah, ya. Nah, ini contohnya ya, tabel frekuensi dengan kuantitatif. Jadi di sini datanya dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Kelas yang pertama 215, interval 215 sampai 2122. Ada 14 data. Gitu ya. Nah, di sini yang disebut batas atas adalah bilangan yang terletak paling kanan dari sebuah kelas. Jadi ini 2122 adalah batas atas.
215 adalah batas bawah. Sama ya, 4030 batas atas, 2123 adalah batas bawah. Begitu, jelas? Jelas ya? Jelas, Bu. Ya. Next, sekarang nilai tengah. Dari setiap kelas itu kan dia punya angka banyak ya. Misalkan kelas yang pertama, 215 sampai 2122. Banyak banget tuh angka yang ada di dalam interval ini kan. Nah, di antara sekian banyak angka itu, kalau ada ya disuruh tampil ke depan tuh kan nggak mungkin dua-duanya ditampilkan. Nggak mungkin semua angka itu ditampilkan ya. Berarti kita harus menunjuk salah satu nilai di antara 215 sampai 2122 itu yang bisa mewakili kelas yang pertama. Nah, nilai tadi disebut nilai tengah. Nilai tengah itu cara memperolehnya adalah batas bawah tadi 215 ditambah batas atas 2122 dibagi 2. 215 ditambah 2122 dibagi 2. Dapatlah 1168 setengah. Yang sama yang kelas kedua, ini 2123 ditambah 4030 dibagi 2 dan seterusnya. Itu disebut dengan nilai tengah. Gimana sampai di sini? Masih mudah ya menghitungnya. Kemudian nilai tepi kelas. Nah, nilai tepi kelas tuh gini, kita tuh perlu ada penjaga gawangnya ya di setiap kelas. Di setiap kelas tuh perlu ada goalkeepernya yang akan atau penjaga pintunya deh ya, yang akan menolak atau menerima sebuah data itu masuk di kelasnya. Nah, itu namanya tepi kelas. Kelas yang kedua, saya contohkan yang kelas yang kedua, 21, 23, cara mencarinya gimana? Cara mencarinya adalah batas atas kelas sebelumnya ini 21, 22, ya, ditambah batas bawah kelas sesudahnya 21, 23, dibagi 2. Jadi dapat angkanya 21, 22,5. Nah, pada saat ada bilangan, misalnya 21, 22,76, gitu ya, maka si goalkeeper tadi akan melihat bahwa 2122 berapa tadi 76 itu masuknya di mana? Dia akan diterima di kelas yang kedua. Tapi ditolak oleh kelas yang pertama karena itu di sana nilai tepi kelasnya adalah 2122,5. Jadi kalau di atas 0,5 maka dia harus diminta pergi ke kelas berikutnya. Kalau dia di bawah 2122,5 maka dipersilakan masuk di kelas yang pertama. Begitu. Ya, jadi setiap kelas itu ada penjaga pintunya yang disebut dengan nilai tepi kelas. Nah, ini contohnya contoh tabel frekuensi, kelasnya ada 5, batas kelasnya, batas bawah berarti kan 50, 60, 70 sampai 90, batas atasnya 59, 69 sampai 99. Lalu titik nilai tengahnya berarti 50 sampai 59 dibagi 2. Ya kan? Berarti berapa tuh? Titik tengah kelas yang pertama. Berarti kan 54,5 ya? Ya, 54,5. Berarti yang kedua berapa? Kelas yang kedua titik tengahnya berapa? 64,5. 64,5. Nah, perhatiin deh, ada yang kita perlu lihat di sini. Yang ke satu kan 54,5, 64,5, 74,5, 84,5. Nah, itu tuh ternyata selisihnya 10, ya nggak? Kan ini 54,5, 64,5, kan berarti 10 ya. Terus sampai ke bawah itu 10. Nah, 10 itu adalah interval. Perhatikan, 50 sampai 59 itu kan 10 ya, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Ada 10. Ya, jadi yang unik di sini adalah nilai titik tengah kelas ini. Jadi kamu cukup sebenarnya kalau angkanya itu sulit gitu ya, nggak usah ngitung, kamu hitung satu aja yang di sini, titik tengahnya berapa, tinggal tambahkan aja sesuai dengan intervalnya berapa, gitu. Ya, misalkan internet 10 berarti 54,5, berarti seterusnya 64,5, 74,5, 84,5, 94,5. Begitu. Gimana? Jelas? Atau ada yang mau disampaikan? Ibu, saya boleh izin nanya nggak? Boleh.
Tadi kan dibilang itu intervalnya 10, tapi kalau misalkan yang intervalnya itu yang sama kayak 74, habis itu 84 itu yang nomornya tuh berurutan ya, Bu? Kayak nggak bisa yang jauh-jauh gitu. Nomor apanya? Nomor Eh angkanya itu kan ada 50 sampai 59, terus ada 60 69. oh. Ya, terus titik Tapi tengahnya kalau misalkan angkanya misalkan contoh 50 59, habis itu kayak 79 ke 70 sampai 79 itu berarti beda kan ya Bu intervalnya? interval tuh selalu sama. Coba lihat. Iya, maksudnya kalau misalkan angkanya nggak berurutan gitu, Bu. Oh, angkanya itu harus berurutan. Jadi dari Oh. 50 ke 59 itu harus lanjut 60. Kelas yang berikutnya itu harus 60. Kan nanti kalau enggak ada data yang enggak bisa masuk di kelas itu dong. Kan kita iya. udah dijagain tuh. Angkanya harus urut, ya. Iya, paham, Bu. Kasih ya, Bu. Ya. Ada lagi? Bu, Ya. kalau yang tadi yang di atas 0,5 itu ke kelas selanjutnya, kalau yang di bawah 0,5 itu ke kelas sebelumnya ya, Bu? Oh, Ke gitu. kelas sebelumnya. Nah, Oke, Bu. berarti kalau di sini ya, di yang kelas ke-1, nilai tepi kelasnya kan berarti 215. Nah, sebelumnya berarti berapa batas atasnya? 214 kan? Kan kita selalu kalau masuk ke kelas berikutnya nambah 1. Tadi yang saya bilang berurutan. Jadi di sini sebelumnya kan ini kan 215, berarti sebelumnya kelas ke-0 gitu ya. Kelas sebelumnya maka angkanya adalah 200 berapa? 214 gitu. Jadi nilai tepi kelasnya adalah 214 ditambah 215 dibagi 2, jadi 214,5 gitu. Kalau kita punya angka 214,2 misalnya, maka dia masuk ke kelas yang ke-0 gitu. Ya? Jelas? Bingung? Bingung nggak? Nih, nanti kita lihat deh contohnya ada di sesudah ini ya. Ini kita skip aja. Nah, ini cara bikinnya ya. Cara membuat distribusi frekuensi. Ini saya terangkan dari sini aja. Nah, misalnya ada angka ini. Ada data ini ya. Ini ada data, yaitu data perusahaan sama harga saham. Nah, langkah yang pertama, kalau kita mau bikin distribusi frekuensi atau tabel frekuensi adalah kita urutkan dulu datanya dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa memperoleh nilai yang terkecil dan nilai yang terbesar. Nilai terkecil di sini Jawa BK yaitu 215 dan yang terbesar adalah Telkom 9750. Ya. Dari sini kalau kita sudah mengurutkan data, maka saya akan mencari jangkauan atau range, yaitu data terbesar dikurangi data yang terkecil. Jadi range-nya adalah tadi 9750 dikurangi 215. Jadi 9535. Gitu, coba. Jelas? Ada yang belum jelas dari sini dulu? Kita urutkan dulu datanya. Ya. Habis itu kita hitung range, yaitu selisih antara data yang tertinggi dengan data yang terendah. Jelas? Sampai sini? Jelas, Bu. Jelas. Nah, maksudnya apa kita cari range? Karena kita mau nyari kelas nanti. Ya, jumlah kelasnya adalah, nah ini ya, ini sebenarnya kan rumus ya. Rumus nih saya nggak perlu turunin ya, kalau penerbitan kan atau jurnalistik mah tinggal pakai aja gitu ya, nggak perlu saya turunkan rumus dari mana, tinggal digunakan. Di sini ada, kalau kita mau tahu jumlah kelas itu berapa yang harus kita bikin, 1 ditambah 3,322 logaritma N. N adalah banyaknya data. Tadi kita punya data banyaknya berapa? Ada 20 ya. 20 ya. Dari mulai Jababeka, Indofarma, Budi, Kimia, dan seterusnya sampai Telkom itu ada 20 data. Jadi N-nya 20. Masukkan ke sini N-nya 20. Nah, saya perlu perjelas lagi di sini adalah
pada saat kita ketemu model begini ya, maka yang kita pertama lakukan itu ditambah dulu baru dikali atau dikali dulu baru ditambah? Dikali, Bu. Dikali dulu, Bu. Nanti kalau ujian jangan lupa ya, dikali dulu baru ditambah 1 ya. Nah, kita tinggal masukin aja angka logaritma 20, cari deh di Google. Di Google udah keluar angkanya berapa, 1,301 gitu ya. Terus ini dapat 5,322. Nah, yang namanya jumlah kelas itu kan ini berarti kan saya bulatkan ke bawah jadi 5. Nah, artinya apa? Artinya ini menjadi patokan kita untuk bikin kelas minimal itu 5. Nah, kenapa minimal 5? Kadang kita punya data yang lebih dan ternyata data 1 ini belum masuk nih. Belum bisa masuk, belum punya kelas. Kita bisa nambahin lagi kelasnya 1 lagi gitu ya. Jadi untuk rumus ini untuk bisa menentukan minimal jumlah kelasnya itu berapa. Ya. Oke. Setelah kita tahu jumlah kelas, maka kita tinggal cari interval kelas tadi berapa, yaitu range tadi yang selisih dari yang nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah kelasnya. Range-nya adalah nilai tertinggi 9750 dikurangi 215 dibagi 5. 5 tadi jumlah kelas ya. Nah, ini intervalnya adalah 1907. Gitu. Ya. Oh, udah, sekarang kita tinggal lihat bikin interval ini. Tadi kita punya angka terkecil kan 215 ya. Nah, berarti kita tinggal masukkan ke kelas. Angka yang batas bawahnya adalah 215. Karena intervalnya adalah 1907, maka batas atas kelasnya adalah 215 ditambah 1907, yaitu 2122. Nah, kelas berikutnya tambah 1. Tadi kan harus urut ya. 2122 tambah 1, jadi 2123. Tambahkan lagi dengan 1907, dapat 4030, dan seterusnya sampai selesai. Sampai sini, jelas nggak? Masih bingung atau bagaimana? Udah jelas ya? Nah, kalau udah jelas, berarti sekarang kita masuk ke ini, frekuensi. Kita tadi sudah ini ya, sudah punya ini intervalnya. Nah, angka 14 ini dari mana? Coba kita lihat data yang tadi, antara 215 sampai 215 sampai 2122. Ada berapa jumlah datanya? Ini 215, yang masuk di kelompok 215 sampai 2122 ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2122 kan? Padahal ini 2175, jadi nggak masuk ya. Jadi kita berhenti sampai di data yang ke-14. Jadi ada 14 data. Nah, X mana tadi? Nah, ada 14 data. Terus cari lagi, di antara sekian sampai sekian ada berapa? Nah, ada 3. Total semua kalau dijumlahkan ini harus ada 20. Begitu. Gimana? Jelas cara mencarinya? Jelas, Bu. Ya, jelas ya. Jelas, Bu. Nah, lalu distribusi frekuensi itu ada beberapa ya. Ada distribusi frekuensi biasa, itu yang tadi. Dan ada yang relatif. Nah, ini contohnya. Tadi yang kiri yang kategori, terus yang kanan itu yang numerik ya. Numerik itu yang ada intervalnya. Nanti ini kita coba bikin di SPSS ya. Nah, frekuensi relatif itu maksudnya proporsi tadi ya. Persentasenya berapa. Angka 70% ini kita dapat dari mana? 14 dibagi 20 dikali 100%. 15 dapat dari 3 dibagi 20 kali 100%, jadi 15%. Begitu ya. Lalu ada ini saya skip ya, untuk yang kumulatif, nanti aja kita pelajarinya karena jarang digunakan. Saya mau kasih lihat yang ini. Ada yang namanya histogram. Histogram itu grafik batang dari distribusi frekuensi. Nanti kita lihat bedanya.
di SPSS ya. Kalau saya memilih grafik batang, hasilnya gimana? Kalau saya memilih histogram, itu hasilnya gimana? Ya. Nah, histogram itu adalah grafik batang dari data yang ada di distribusi frekuensi. Ada lagi poligon frekuensi, yaitu grafik garis yang menarik garis dari satu titik tengah batang histogram ke titik tengah batang histogram lainnya. Ya, ini contohnya. Yang warna biru garis ini adalah poligon frekuensi, kemudian yang kotak-kotak warna biru itu adalah histogram. Ya. Nah, ini untuk kumulatifnya. Oke. Jelas penjelasan saya atau masih ada kita mau bahas? Atau masih kurang jelas? Sudah jelas? Ngerti Bu, tapi nanti takutnya pas diaplikasiin ke soal kayak bingung gitu Bu. Ya, makanya kita latihan ya. Coba kita latihan gimana nih? Nggak bingung insya Allah lah ya. Sekarang coba SPSS-nya dulu disiapkan. Ibu, mohon maaf, Ya. izin bertanya. Iya. Untuk teman-teman yang masih belum ada SPSS gimana ya Bu? Soalnya ada yang kendala laptop gitu Bu. Ya, orang itu yang adanya di kelas ya. Kenapa Bu? Putus-putus Bu? Oh, putus. Yang ada SPSS di kelas C ya? Iya Bu, saya belum ada Bu. Ada berapa orang di sini yang belum ada? Udah ke Mas Wahyu belum? Belum Bu. Belum. Ada berapa yang belum bisa? Syardita Bu. Cuman satu sendiri. Syaradita aja. Yang lain udah. Saya Bu, Safa Aulia. Syafa, Bu. Syafa, Syaradita, terus yang lain udah? Saya juga belum Bu. Anissa. Oke, kan gini. Kamu kalau hari Jumat ada kuliah nggak? Ada Bu. Oh, ada ya. Setiap hari ada kuliah? Iya Bu, ada kuliah. Kan kalau kendalanya di laptop kan saya juga nggak bisa nggak bisa bantu banyak gitu loh. Karena kendalanya kan di laptopnya masing-masing mahasiswa ya. Nah, maksudnya itu kan untuk kan kita kan mau nyari solusinya kan, solusinya gimana. Jadi, saya sih tidak keberatan ya kalau misalnya nanti minta kepala lab itu bukakan lab komputer untuk kalian bisa. Karena ini nanti kan mengoperasikan ini kalau nggak belajar waktu UTS nggak bisa kan nanti ya. Ini mungkin kalau masih tetap nggak bisa ya silakan cari waktu. Nanti kita atur waktunya. Saya mintakan izin sama kepala lab untuk bisa bertiga ya berarti. Syaradita, Syafa, sama Anissa itu mengerjakannya di lab. Cuman waktunya ada nggak di lab komputer? Saya menawarkan di lab komputer karena ini kan nggak mungkin ya kalau kalau kendalanya di laptop kan berarti kita nggak perlu terus harus beli laptop baru gitu loh maksud saya. Kita cari solusinya gimana. Begitu. Ada waktu nggak mengerjakan? Ya karena gini, yang sekarang ini harus dikumpulkan ya, yang kita mau praktek ini harus disubmit e-learning itu minggu depan, sekarang hari Kamis ya, berarti minggu depan hari Selasa. Kalian harus submit di e-learning laporan praktikum yang pertama. Nah, hari Selasa kan mungkin kamu ada nggak waktu yang luang? Di antara Senin, Selasa, Rabu itu ada nggak waktu luang? Artinya yang kuliahnya nggak Senin Bu paling. Apa? Senin Bu. Senin tuh ada berapa kuliah? Satu Bu. doang. Satu siapa? Mata kuliah apa? Penulisan berita 2 Bu. Pak Arif ya? Iya. Kalau mau Senin ya berarti silakan. Misalnya kamu sambil sambil online di kampus misalnya. Terus nanti hari Senin kamu kerjakan itu, kamu bisa langsung submit. Gitu. Itu sih solusi dari saya ya.
Tapi kalau kamu punya alternatif lain silakan. Ya, itu solusi dari saya karena saya juga nggak bisa bantu kalau itu terkendala di laptopnya. Artinya saya juga nggak mau minta laptop baru. Kalau gitu kamu beli laptop baru, nggak usah. Jadi kalau memang bisa saya tawarkan ya kita pakai lab yang ada di kampus, kamu kerjakan di sana. Atau kalau kamu punya solusi lain ya silakan aja. Itu Baik. Iya Bu, baik Bu. nanti dikabarin kalau misalnya mau ke kampus, mau ke lab komputer, saya diinfokan supaya saya bisa menginfokan lagi ke labnya, karena kan nggak sembarangan masuk ke situ. Ya, Baik Bu, terima kasih Bu. ya. Nah, yang lain sudah Sudah, Bu. bisa ya. Sekarang saya coba share screen dulu ininya. Apa namanya? Soalnya. Ya. Soalnya adalah ini. Tugas ini adalah tabel yang ini ya, ada 15 tabel. Di sini ada informasi tentang kinerja pegawai berdasarkan gender, masa kerja, dan pendidikan. Ya, gender, masa kerja, dan pendidikan. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat tabel frekuensi. Ini namanya tabel frekuensi apa kalau kayak gini? Kategorikal atau kuantitatif? Kategorikal Bu. Oh, Kategori ya betul, kategorikal. Ini kita nanti diminta bikin seperti ini, pakai SPSS. Kemudian yang ini yang numerik ya, atau kuantitatif kan? Karena di sini ada kelas-kelas intervalnya nih di sini, ya. Nah, kemudian kita diminta juga bikin tabel pendidikan kayak gini. Kemudian tabel frekuensi. Nah, ini yang kita akan bikin, ya. Tampilkan bar chart gender, masa kerja, dan pendidikan dalam format SPSS. Tampilkan histogramnya. Oke. Nah, sekarang langkah yang pertama, kalian input dulu data ini. Ya, input dulu datanya, nanti kita operasikan bersama-sama. Ya. Ya, silakan diinput dulu. Didefinisikan dulu variabelnya, terus baru isi data view-nya, datanya.